Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season 2 episode ke-5, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoilers. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silakan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Oke, di episode ke-5 ini, yang dimana Makio disandra oleh selendang milik iblis bulan atas, yang ternyata dalang dibalik semua ini adalah Oiran Warabi, yang berada di rumah Koyogoku tempat Zenitsu berada, seperti yang Mimin jelaskan di episode ke-4 kemarin. Lalu Inosuke yang berada di sini juga ternyata telah mengetahui hawa keberadaan iblis di rumah ini. Nah, Makio yang disandra oleh selendang milik iblis bulan atas ini tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa memberi informasi dan juga tidak bisa menghubungi teman-temannya. Bahkan ia berniat keluar sekarang ke tempat Usui. Namun nampaknya itu sangat mustahil. Dan lagi-lagi di sini selendang milik iblis ini merasakan hawa keberadaan Inosuke yang datang untuk menyelamatkan Makio. Dan ia pun mengatakan kalau di rumah Ogimoto benar-benar dipenuhi orang-orang yang suka ikut campur. Lalu iblis ini di sini mengancam Makio untuk tidak berisik. Kalau Makio berisik, ia bakalan menghancurkan organ dalam Makio. Nah, Inosuke yang mengetahui hawa keberadaan iblis yang berada di kamar Makio di sini merasakan ada hal yang aneh dan terasa seperti menjijikan. Lalu ia pun langsung berlari ke kamar Makio. Namun ternyata iblis yang menyandra Makio di sini gercep juga ya guys, dan langsung meninggalkan kamar itu. Inosuke yang kebingungan di sini langsung berpikiran cepat. Ia langsung melihat ke arah jendela. Ia merasakan ada angin, namun jendela kamar tidak terbuka. Dan Inosuke pun lalu melihat ke atas langit-langit kamar dan beranggapan kalau iblisnya bersembunyi di sana. Lalu ia mengatakan sekarang sudah sore, pasti dia kabur ke atas langit-langit. Inosuke yang nampak emosi di sini mengambil pot bunga dan ia pun meneriaki iblis itu. "Hai kau, aku tahu kau ada di sana." Ia pun langsung melemparkan pot bunga itu ke arah langit-langit kamar. Tetapi di sini sepertinya iblis itu sudah kabur. Dan Inosuke pun bergegas mengejar iblis itu. Namun di sini nampaknya Inosuke kebingungan tentang di mana iblis itu berada. Apakah iblis itu bergerak dari langit-langit menuju ke tembok atau sebaliknya? Lalu di sini Inosuke pun mengambil kesimpulan bahwa iblis itu bersembunyi di balik tembok dan akan memukul tembok itu sampai hancur dan menyeret iblis itu keluar. Nah, pada saat Inosuke melancarkan serangan pukulannya ke arah tembok, di sini tiba-tiba muncullah salah satu pelanggan di rumah Ogimoto yang nampaknya terpikat dengan keimutan Inosuke yang menyamar di sini. Namun naas bagi pelanggan yang satu ini ya guys, ia mendapatkan pukulan telat tepat di wajahnya. Itu dikarenakan posisi ia berada tepat di depan tembok itu dan mengakibatkan ia terhempas bersama dengan tembok yang ada di belakangnya ikut hancur dan mengakibatkan kegaduhan di rumah Ogimoto. Nah, di sini nampaknya Inosuke tidak berhasil menemukan iblis itu dan beranggapan kalau iblis itu lari ke bawah tanah. Lalu Inosuke pun memeriksa seluruh area rumah Ogimoto. Namun di sini ia kehilangan jejak dan hawa keberadaan iblis itu. Oke, di scene selanjutnya di mana Zenitsu nampaknya ia merasa dirinya terbawa suasana di rumah Koyogoku. Ia bahkan melupakan misinya untuk mencari istri Usui karena ia terlalu asik memainkan alat musik Tensen di rumah Koyogoku dan entah apa yang harus dilakukannya di sini. Ia mulai frustasi karena ia sudah berusaha untuk mendengarkan setiap pembicaraan orang di rumah ini. Namun tidak ada yang menyebut nama Hinatsurusan, salah satu istri Usui yang hilang. Bahkan baru-baru ini ia juga mendengar kabar kematian nyonya pemilik rumah Koyogoku. Jadi semua orang yang berada di rumah ini merasa sedih dan tak ada yang bicara. Lalu ia mencoba menggunakan indera pendengarannya untuk mendengarkan setiap pembicaraan yang ada di rumah ini. Dan alhasil ia mendengarkan suara gadis menangis dan berpikiran ini adalah masalah besar. Nah, seketika itu Zenitsu lalu menghampiri gadis yang menangis itu. Namun di sini Zenitsu sontak kaget
dikarenakan isi kamar tempat gadis itu menangis sangat berantakan. Lalu tanpa Zenitsu sadari dengan nada yang tinggi, ia lalu bertanya kepada gadis itu, apakah kau baru saja berkelahi dan apakah kau baik-baik saja? Nah, mendengar suara Zenitsu dengan nada yang tinggi, tiba-tiba gadis ini menangis lagi. Lalu Zenitsu pun mendekati gadis itu dan meminta maaf dan mengatakan, aku tak bermaksud marah kepadamu. Namun di sela-sela Zenitsu membujuk gadis yang menangis itu, tiba-tiba muncullah wanita di belakang Zenitsu yang tak lain adalah Oira no Warabi. Nah, di sini Zenitsu belum mengetahui kalau ia iblis. Namun setelah Oira no Warabi berbicara, di sini Zenitsu baru mengetahui kalau Oira no Warabi adalah iblis. Itu disebabkan indera pendengaran Zenitsu bisa membedakan suara manusia dan suara iblis. Dan lebih parahnya lagi, Oira no Warabi bukanlah iblis biasa, ia adalah iblis bulan atas. Suaranya begitu mengerikan dan auranya yang tenang membuat Zenitsu ketakutan. Nah, setelah Oira no Warabi menanyakan kepada Zenitsu apa yang kulakukan di kamarku, di sini Zenitsu diam saja. Lalu Oira no Warabi dengan nada tingginya mengatakan kepada Zenitsu, apakah kau tuli? Nah, di sini kedua gadis yang berada di pintu kamar Oira no Warabi tiba-tiba mengatakan kepada Oira no Warabi bahwa gadis itu baru datang kemarin. Namun di sini Oira no Warabi dengan wajah sinisnya mengatakan kepada gadis yang di depan pintu itu, "Hah, lalu kenapa?" Mendengar perkataan Oira no Warabi, di sini kedua gadis yang ada di depan kamar itu sepertinya ketakutan dan mengatakan, "Maafkan atas kerancangan kami." Lalu Zenitsu pun tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan kamar ini berantakan sekali dan ada gadis yang menangis. Namun bukannya jawaban dari perkataan Zenitsu yang keluar dari mulut Oira no Warabi, melainkan celaan, yaitu kau jelek sekali, membuatku muak. Bukankah dunia ini akan jadi lebih baik kalau kau mati? Lalu Zenitsu dengan muka kusamnya mengatakan di dalam hatinya, dan ada apa dengan isi kepalamu itu? Sangat membuatku jengkel. Nah, setelah itu Oira no Warabi pun menjawab perkataan Zenitsu. Benar, ruangan ini memang berantakan dan aku menyuruh gadis ini untuk membersihkannya. Lalu tiba-tiba Oira no Warabi menarik telinga gadis itu dengan keras dan mengatakan kepada gadis itu untuk tutup mulut, jangan menjerit terus dan bersihkan ruangan ini. Nah, gadis yang dicubit telinganya sampai berdarah ini lalu mengatakan kepada Oira no Warabi, saya meminta maaf dan saya akan membersihkan ruangan ini. Jadi tolong maafkan saya. Tapi tiba-tiba di sini Zenitsu memegang tangan Oira no Warabi yang mencubit telinga gadis itu. Nah, di sini Oira no Warabi dengan muka sinisnya nampaknya sangat marah dan mengatakan kepada Zenitsu, apa maksudnya ini? Lalu Zenitsu pun dengan muka seriusnya mengatakan kepada Oira no Warabi, singkirkan tanganmu darinya. Oke guys, di sini selanjutnya kita flashback dari hari sebelum Tanjiro dan kawan-kawan menyusup ke distrik merah ini. Kita bisa melihat ya guys perbincangan antara pemilik rumah Koyogoku yang bernama Omitsu dan Oira no Warabi. Di sini Nyonya Oimitsu mendatangi Oira no Warabi, lalu ia mengatakan kepada Oira no Warabi, bisakah kau hentikan semua itu? Lalu Oira no Warabi di sini pura-pura tidak tahu dan mengatakan kepada Nyonya pemilik rumah ini, hentikan apa? Nah, di sini Nyonya Oimitsu lalu menjelaskan kepada Oira no Warabi, bahkan ada banyak gadis yang tersakiti, kehilangan pijakannya, dan bahkan bunuh diri di kediaman ini. Sepertinya kau yang menyakiti mereka sampai mati. Namun di sini Oira no Warabi nampak sangat kesal akan tuduhan yang dikatakan Nyonya Oimitsu kepadanya. Dan juga Nyonya pemilik rumah ini tidak memihak kepada Oira no Warabi lagi. Itu dikarenakan Oira no Warabi sudah sangat kelewatan. Jadi Nyonya pemilik rumah ini tidak bisa melindungi Oira no Warabi lagi. Nah, sambil memiringkan kepalanya di sini Oira no Warabi mengatakan kepada Nyonya Omitsu, dan kau pikir siapa yang membuat kediaman ini menjadi besar dan terkenal? Nah, seketika itu Nyonya Omitsu melihat Oira no Warabi memiringkan kepalanya. Di sini Nyonya Omitsu teringat cerita pada saat ia masih kecil. Nah, cerita ini didengar dari sesepuh di rumah teh. Mereka menceritakan kepada Nyonya Oimitsu tentang seorang Oiran yang sangat cantik dan juga sangat jahat. Katanya sih mereka sudah melihat Oiran itu bahkan sejak masih remaja dan sudah dewasa. Nah, pada waktu itu mereka sengaja memanggilnya Hime karena jika kau menyinggungnya dia akan memiringkan kepalanya dan menatapmu.
Lalu di sini Nyonya Oimitsu berprasangka bahwa Oiran Warabi bukanlah manusia. Nah, seketika itu Oiran Warabi langsung menyerang Nyonya Oimitsu dan mengatakan kepada Nyonya Oimitsu bahwa kau tahu ya, tetap diam tentang sesuatu yang kau sadari adalah cara pintar untuk tetap hidup. Dan semua orang yang melakukannya bisa tetap bertahan hidup. Dan tampaknya kau lebih bodoh dari yang kubayangkan. Dan itu sangat disayangkan Nyonya Oimitsu. Nah, di sini Nyonya Oimitsu tidak dimakan oleh iblis Oiran Warabi. Ia hanya dijatuhkan dari ketinggian. Itu dikarenakan tubuh tua Nyonya Oimitsu tidak terasa enak. Dan iblis bulan atas ini tidak sudi untuk memakannya. Jadi Nyonya Oimitsu hanya dijatuhkan dari ketinggian. Dan hal ini membuat kematian Nyonya Oimitsu nampak seperti kecelakaan. Nah, setelah iblis Oiran Warabi membunuh Nyonya Oimitsu, di sini Oiran Warabi kembali ke kamarnya. Namun tak disangka, tiba-tiba iblis Musang ada di kamar Oiran Warabi. Dan iblis Musang pun menanyakan kabar Oiran Warabi. Nah, di sini Oiran Warabi nampaknya panik akan kedatangan iblis Musang di kamarnya. Dengan wajah dingin, iblis Musang pun mengatakan kepada Oiran Warabi, "Kamu sepertinya telah memakan banyak sekali manusia. Kau semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Itu adalah hal yang bagus. Tetapi jangan lengah dulu. Jika semuanya berjalan terlalu mulus, kau bisa tergelincir nantinya." Lalu di sini Oiran Warabi pun bersujud kepada iblis Musang dan mengatakan, "Ya tuanku, perkataan Anda akan saya ingat." Nah, di sini lagi-lagi iblis Musang mengingatkan kepada Oiran Warabi bahwa ada beberapa orang terampil di antara para pemburu iblis, seperti para pilar yang bisa merasakan keberadaan iblis dengan cepat. Tapi nampaknya di sini siapa yang memiliki kekuatan di bawah para pilar tidak akan bisa membedakannya karena kita terlihat seperti manusia dan mereka hanya bisa melihat beberapa hal yang tidak mereka pahami seperti jenis darah dan virus penyakit. Lalu di sini iblis Musang memanggil iblis Oiran Warabi dengan nama yang nampaknya berbeda, yaitu Daki. Dan Mimin juga belum tahu apa maksud iblis Musang memanggilnya dengan sebutan itu. Nah, di sini iblis Musang menaruh harapan besar kepada Daki dan mengatakan kepadanya kalau kau lebih cantik dari siapapun dan cukup kuat hingga bisa mengalahkan 7 pilar, serta kau akan menjadi lebih kuat, lebih kejam, dan kau adalah iblis spesial. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode ke-6 season 2 Kimetsu no Yaiba bakalan Mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.